Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa ketemu lagi secara online untuk mata kuliah pendidikan Quran Hadis. Dan ini adalah pertemuan yang ke-10. Temanya adalah bagaimana teknik membaca Al-Quran. Mudah-mudahan semua mahasiswaku dalam keadaan sehat walafiat dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Ya, oke. Membaca Al-Quran itu adalah diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Alaq, diantaranya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, al-ayah. Di dalamnya ada Iqra. Iqra itu objeknya tidak disebutkan. Ini adalah masuk ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Mempelajari termasuk di dalamnya adalah utamanya adalah membaca. Nah, untuk guru-guru madrasah ibtidaiyah, bagaimana sih cara atau teknik untuk mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran? Sebelum ada kita bisa menulis dan sebagainya, itu terlebih dahulu diajarkan untuk membaca, ya. Oke, untuk belajar membaca itu lebih baik itu dengan cara praktek, ya. Jadi guru membimbing untuk murid-muridnya atau orang tua untuk membimbing mengajarkan anaknya untuk membaca Al-Quran. Bagaimanakah tahapan-tahapan atau cara teknik yang mudah untuk membaca Al-Quran atau supaya bisa membaca Al-Quran? Yang pertama dimulai dengan mengenal huruf hijaiyah. Langkah yang pertama yang perlu dilakukan saat belajar membaca Al-Quran adalah mengenal huruf hijaiyah. Si anak diajarkan untuk mengenal huruf hijaiyah, a, ba, ta, sa, dan seterusnya, yang kita ketahui bahwa jumlahnya ada 29 huruf hijaiyah. Selanjutnya pahami bagaimana makhorijul hurufnya, tempat keluarnya huruf. Ya, anak diajarkan untuk satu persatu membaca, mengenal huruf hijaiyah dengan bagaimana cara mengucapkannya sesuai dengan makhorijul hurufnya. Ada a, ba, ta, sa, dan seterusnya sampai ya. Yang kedua adalah memahami harkat, ya. Ada a, ada i, ada u, ya. Itu adalah masuk di dalamnya tentang pembahasan harkat. Jadi si anak nantinya akan bisa membaca kalau sudah mengenal harkat atau tanda baca. Ini merupakan bagian yang penting untuk dipelajari. Harokat berfungsi untuk menentukan bagaimana pengucapan huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya kita kenal ada a, i, u, e, o. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab atau ketika membaca Al-Quran itu ada tanda baca seperti fathah, kasroh, dhammah, tasydid, dan sukun, dan ini wajib untuk dipahami. Yang ketiga adalah mempelajari tajwidnya. Oke, kita diharuskan atau wajib untuk membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Dari mana kita tahu itu bacaan baik dan benar? Itu adalah dengan ilmu tajwid. Nah, maka si anak itu diajarkan ilmu tajwid, ya, ilmu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana membunyikan huruf Al-Quran secara baik dan benar. Di dalam tajwid itu ada yang namanya bacaan idhar, misalnya jelas, idgham itu mendengung, iklab, kemudian ada ikhfa. Nah, kalau si anak ini sudah mengetahui atau memahami bacaan ataupun ilmu hukum tajwid di sini, maka si anak akan bisa membaca dengan baik dan benar. Yang keempat, dimulailah dengan membaca atau mempelajari yang surat-surat pendek, ya. Setelah mengenal huruf dan tajwidnya, kemudian
mulai mempelajari surat-surat pendek. Jika sudah mulai lancar membaca surat pendek, barulah masuk kepada surat-surat yang panjang atau beralih ke istilahnya adalah Al-Quran. Surat-surat pendek biasanya kita namakan itu ada di juz amma ya, atau juz 30 ya. Dengan berlatih membaca surat pendek maka akan lebih mudah untuk memahami tajwid yang sudah dipelajari. Ya, jangan lupa juga perhatikan panjang pendek bacaannya tersebut. Oke, yang kelima adalah belajar dari guru mengaji. Ketika belajar itu hendaknya ada gurunya, atau guru ini bisa guru di sekolah maupun bisa guru di rumah orang tuanya. Itu supaya ada yang membimbing. Jadi akan lebih cepat di dalam membaca Al-Quran. Kalau terjadi suatu kesalahan maka langsung ada yang membetulkan. Cara ini akan lebih efektif ketika membaca Al-Quran atau belajar membaca Al-Quran dengan cepat. Oke, yang keenam adalah belajar dari sumber terpercaya. Ya, dunia ini semakin modern, itu kita bisa mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tidak hanya dari guru secara verbal langsung, tetapi bisa melalui buku, blog, ataupun video-video dengan video pembelajaran Al-Quran. Nah, ini juga ketika menggunakan video mungkin bisa juga diulang-ulang, berhenti kemudian diulang kembali. Nah, ini juga menjadi cara yang praktis ya. Kemudian sebaiknya ini bersama-sama meluangkan waktunya dengan teman-temannya agar lebih bersemangat dan ada yang membetulkan ketika misalnya terjadi kesalahan. Yang ketujuh, mempelajari secara sungguh-sungguh. Apapun, mengerjakan apapun itu harus memang dengan sungguh-sungguh, manjada wajada. Siapa yang akan bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Maka lakukanlah pembelajaran Al-Quran itu secara sungguh-sungguh. Jangan menyerah ketika menemukan suatu halangan saat belajar membaca Al-Quran. Begitu juga dengan gurunya yang mengajarkan atau membimbing. Itu juga dengan sungguh-sungguh dan jangan putus asa. Juga harus bersabar ya. Lakukanlah secara serius dan penuh konsentrasi agar bukan hanya sekedar mengetahui, namun juga bisa memahami dan alangkah baiknya diteruskan dengan mengamalkannya. Oke. Yang 8 adalah membuat jadwal rutin untuk membaca Al-Quran. Ketika belajar itu bagusnya adalah secara kontinu, terus menerus. Jadi tidak hanya 1 kali 2 kali saja, tidak hanya satu waktu saja, tetapi terus menerus. Bagusnya ada jadwalnya, jadwal rutin untuk membaca Al-Quran. Kita juga bisa melihat bagaimana orang yang terbiasa membaca Al-Quran dan tidak. Biasanya akan terlihat bagaimana dia lancar dan tidaknya dalam membaca Al-Quran. Ya, bisa memulai dengan membaca setelah sholat, mulai dari subuh sampai dengan isya, atau juga ketika ada waktu luang untuk membaca Al-Quran, supaya waktu itu bisa lebih bermanfaat. Oke, yang ke-9 adalah melakukan latihan secara rutin. Agar cepat belajar membaca Al-Quran, yang paling penting tentunya adalah rutin melakukan latihan dan praktek. Apalagi kalau mengajarnya kepada anak-anak. Ini ya diharapkan bagi seorang guru untuk bisa melatih, mempraktekkan bacaan-bacaan Al-Quran itu secara rutin kepada murid-muridnya. Bisa juga ketika ada pelajaran PTQ itu sudah tentu ya, itu akan diajarkan. Tetapi bisa juga selain waktu untuk pembelajaran secara tertentu, bisa misalnya sebelum pembelajaran setiap hari diawali dengan membaca surat-surat pendek.
Nah, ini juga akan memberikan manfaat dan memberikan satu pelatihan dan satu praktek kepada anak-anak supaya anak-anak juga akan lebih cepat untuk bisa hafal dan bisa membaca Al-Qur'an. Ya. Oke, yang 10 adalah mendengarkan masukan dari orang lain. Jika kita memang lagi belajar membaca Al-Qur'an, maka jangan merasa cukup atau tersinggung jika ada yang memang membenarkan bacaan kita yang salah. Atau jika kita seorang guru, maka jangan lupa untuk bisa memberikan kritikan atau perbaikan-perbaikan pada murid-murid kita yang membacanya itu salah, sehingga si murid tahu bahwa apa yang dibaca itu salah, tapi hendaknya itu dibenarkan. Kalau kita juga jangan hanya menyalahkan, tetapi kita harus membenarkan. Oke, itulah tahapan-tahapan untuk bisa mengajarkan dalam membaca Al-Qur'an, dan begitu juga berguna bagi kita yang sedang belajar membaca Al-Qur'an. Silahkan untuk bisa dikembangkan, untuk bisa didiskusikan untuk mata kuliah pendidikan Quran hadis, khususnya untuk tema teknik membaca Al-Qur'an. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.